Pada episode sebelumnya, berdasarkan berbagai pertimbangan, pertemuan para kultivator tinggi selatan surgawi memutuskan bahwa perang yang dipertaruhkan tidak bisa dihindarkan. 3 kultivator besar Tianan menawarkan kepada peserta yang hadir untuk berpartisipasi dengan mendapatkan kompensasi berupa barang-barang langka. Hanli merupakan salah satu yang ditawarkan untuk berpartisipasi. Dengan imbalan Auric Essence, Hanli akhirnya setuju untuk berpartisipasi. Selain Hanli, wanita bermarga Bai juga setuju berpartisipasi setelah diberikan imbalan ulat sutra es. Saat Hanli merenung, dia mendengar sebuah desahan panjang dari Wewuya. Wewuya dengan cepat menyimpan kotak giok itu dalam kilauan cahaya dan dengan gembira berkata, "Bagus sekali, ini benar-benar sisik dari naga banjir beracun yang telah berevolusi. Ini sangat cocok untukku. Ada harapan bahwa harta sihirku akan naik ke tingkat yang lebih tinggi." Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Hanli dengan tatapan menilai. "Sejujurnya, aku benar-benar terkejut bahwa sahabat Dawis dapat memiliki harta yang begitu langka. Sisik naga banjir beracun ini sangat penting bagiku. Meskipun kita hanya melakukan perdagangan untuk apa yang kita butuhkan, sahabat Dawis Han tetap harus berpartisipasi dalam pertempuran yang dipertaruhkan mewakili selatan surgawi. Bagaimana kalau ini? Aku masih memiliki 1 potongan terakhir Auric Essence. Awalnya aku berencana memberikannya kepada keturunanku, tapi karena sahabat Dawis Han membutuhkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Dengan cara ini aku tidak akan dituduh memanfaatkan dirimu." Dengan sekali gerakan tangan, dia memanggil sepotong Auric Essence sebesar telur dan melemparkannya kepada Hanli. Dengan tambahan potongan Auric Essence ini, dia akan memiliki lebih dari cukup untuk menempa 36 pedang terbang. Tujuannya untuk mendapatkan bahan-bahan langka telah tercapai. Dapat dikatakan bahwa bahan iblis tingkat 8 ini sedikit lebih berharga daripada Auric Essence. Jika mereka mengambil bahan-bahan tersebut dan tetap mengharuskannya bertarung dalam pertempuran yang dipertaruhkan tanpa kompensasi lebih lanjut, itu akan cukup tidak masuk akal. Tentu saja niat mereka untuk bertindak begitu dermawan terhadap Hanli sangat jelas. Sebagai seorang kultivator Nascent Soul, dia bisa saja berpura-pura setuju dan melarikan diri setelah mengambil Auric Essence. Jika ini hanyalah perdagangan biasa yang tidak melibatkan pertempuran yang dipertaruhkan, mereka tidak akan bisa melakukan banyak hal selain mengeluh. Pada saat itu, Master Ziyang selesai menilai barang itu dan tampak tersenyum tipis di wajahnya. Sepertinya dia cukup puas dengan cangkang kura-kura itu. Namun ketika dia melihat Wewuya memberinya potongan Auric Essence lainnya, dia ragu sejenak sebelum mengeluarkan batang akar kuning sepanjang 6 inci yang setebal jari. Master Ziyang dengan serius berkata, "Dari spiritual ki atribut kayu yang melimpah dari tubuhmu, aku percaya bahwa seni kultivasi utama sahabat Dawis adalah yang beratribut kayu. Aku tidak memiliki sesuatu yang sesuai untuk diberikan kepadamu, jadi aku hanya bisa memberikan sepotong kecil batang akar dari palma rotan kuno. Ini akan sangat berguna, baik jika kamu mengolahnya menjadi alat sihir atau menggunakannya untuk menyuburkan spiritual ki atribut kayu di tubuhmu. Ini seharusnya cukup untuk memberikanmu kompensasi atas cangkang kura-kura iblis tingkat 8. Wewuya menunjukkan ekspresi keterkejutan saat melihat barang ini. "Hah? Itu adalah..." Hanli awalnya merasa kecewa, tetapi ketika dia melihat perubahan ekspresi Wewuya, pikirannya tergerak. Palma rotan kuno. Mungkinkah itu palma dewa Suwantian yang diinginkan oleh aliran kebenaran dan aliran iblis untuk dibangkitkan dengan wine nektar dari akar pohon spiritual? Hanli melirik barang di tangannya dengan takjub. Master Ziyang tidak terkejut melihat Wewuya mengenali barang ini. Dia dengan tenang berkata, "Dengan status saudara Han, Anda seharusnya mengetahui tentang palma dewa Suwantian yang muncul di dunia ini. Sayangnya, walau sudah berusaha keras, kami tidak mampu menghidupkannya kembali. Pada akhirnya, kami hanya dapat membagi potongan-potongan palma rotan dengan Devil Dao dan menganggapnya sebagai bahan untuk pengolahan alat. Ini adalah 1/4 dari batang akarnya." Palma dewa Suwantian. Hanli menangkap batang akar kuning itu dan bergumam dengan terkejut. Hanli mengetahui tentang palma dewa Suwantian dari beberapa catatan kuno. Dia kini menyadari mengapa aliran kebenaran dan aliran iblis berusaha untuk membangkitkannya. Palma rotan abadi hanyalah klasifikasi umum untuk tanaman-tanaman ini. Mereka hanya merupakan akar spiritual tipe sular yang berguna. Namun, palma dewa Suwantian berbeda. Dia berasal dari zaman purba dan memiliki buah atau bunga yang memiliki efek tak terbayangkan yang benar-benar melampaui batas.
Namun, palma Dewa Suwantian adalah salah satu akar yang memiliki efek luar biasa. Tetapi karena telah punah sejak lama, kulitnya tidak dapat dibedakan dari palma rotan lainnya. Seandainya tidak ada penjelasan yang ditinggalkan di liang kultivator kuno tempatnya ditemukan, orang akan menganggapnya sebagai kulit palma rotan biasa. Pada awalnya, diyakini sebagai harta berharga. Bahkan aliran kebenaran dan aliran iblis telah bertarung beberapa kali untuk menguasai harta tersebut. Kemudian, kalangan atas dari aliran kebenaran dan aliran iblis memutuskan untuk terlebih dahulu melihat apakah rotan abadi itu dapat dihidupkan kembali. Bagaimanapun, meskipun dihidupkan kembali, bisa memakan waktu puluhan ribu tahun sebelum ia berbuah atau berbunga. Akibatnya, mereka pertama kali mencoba beberapa metode berbeda dalam upaya untuk menghidupkannya kembali dan kemudian menggunakan air roh dan susu untuk menyiramnya. Mereka bahkan menggunakan wine nektar dari akar pohon spiritual di pegunungan awan impian. Namun semua usaha ini sia-sia, karena rotan abadi tidak menunjukkan tanda-tanda akan hidup kembali. Dengan harapan yang hancur, aliran kebenaran dan aliran iblis memutuskan untuk membagi batang dan cabang menjadi puluhan potongan dan bahkan membagi di antara masing-masing pihak. Mengenai bagaimana Master Xiang memperoleh sepotong batang akar ini, itu ditawarkan sebagai persembahan dalam upaya untuk menarik perhatiannya sang Elder Agung dari aliansi Dao Kebenaran. Mengenai bagaimana Wei Wuya mengenalinya, dia juga memiliki sepotong rotan abadi, tetapi itu hanya sebagian kecil dari cabangnya. Melalui serangkaian perdagangan, itu akhirnya sampai ke tangan Wei Wuya. Karena potongan-potongan palma Dewa Suwantian tidak dapat dihidupkan kembali, mereka hanya dapat digunakan sebagai bahan berkualitas tinggi paling baik, yang sangat mengurangi nilainya di mata Master Xiang. Selain itu, karena ini adalah bahan beratribut kayu dan tidak cocok untuk seni kultivasinya sendiri, dia memberikannya kepada Han Li tanpa banyak pertimbangan. Wei Wuya segera menyadari apa yang juga dipikirkan oleh Master Xiang, dan rasa terkejutnya segera menghilang. Meskipun dia mengetahui asal-usul batang akar rotan itu, Han Li masih sedikit kecewa. Saat ini, dia tidak kekurangan bahan pengolahan alat berkualitas tinggi. Dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak auric essence, dan itulah sebabnya dia mengeluarkan bahan iblis tingkat 8. Karena dia tidak memiliki waktu untuk merawat pedang bambu awan hijaunya, maupun kekuatan spiritual untuk menyempurnakan harta sihir baru, saat ini lebih baik baginya untuk menerima harta kuno jika auric essence tidak mungkin. Tetapi karena Master Xiang benar-benar tidak memiliki auric essence, dia menawarkan batang akar palma Dewa Suwantian yang juga cukup berharga. Akibatnya, Han Li hanya mengambil kotak itu tanpa sepatah kata dan melihat ke dalamnya. Rencana saat ini adalah memanfaatkan botol hijau kecil itu ketika dia kembali ke tempat tinggal guanya dan mencoba untuk mematangkan palma rotan. Cairan hijau yang lahir dari botol misterius kecil itu tidak terduga dan bahkan mampu mematangkan 3 pohon ilahi. Mungkin itu akan mampu menciptakan keajaiban menghidupkan kembali palma Dewa Suwantian. Meskipun peluangnya kecil, itu akan menjadi keuntungan besar jika berhasil. Oleh karena itu, kekecewaannya yang awal memudar. Sebelum Wei Wuya dan Master Xiang melanjutkan pembicaraan, Han Li menghela napas dan dengan bijaksana berkata, "Karena aku telah memperoleh auric essence, aku tentu akan berpartisipasi dalam pertempuran yang dipertaruhkan dalam 7 hari. Karena waktu sudah larut, aku akan kembali lebih dulu. Aku harus mempersiapkan diri untuk perang yang akan datang." Master Xiang tersenyum dan dengan sopan berkata, "Aku tidak menyangka jika sahabat Daois Han akan menjadi karakter yang begitu tidak sabar. Perang ini penting, jadi wajar saja jika ingin mempersiapkan diri. Kami tidak akan menahannya lebih lama." Han Li segera mengangguk dan memberi hormat kepada mereka sebelum cepat menuju pintu keluar aula. Namun sebelum Han Li sempat keluar, Wei Wuya menatapnya dengan ekspresi aneh dan menggerakkan bibirnya, mengirimkan serangkaian transmisi suara kepadanya. "Sahabat Daois Han, atas nama sisik naga banjir beracun ini, aku akan mengabaikan masalah kamu mencuri rekan Daois Nanggong. Karena itu bukan takdir antara Peri Nanggong dan keponakanku, tidak ada yang bisa dilakukan." Ketika Han Li mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti sejenak. Dia kemudian merasakan gelombang kegembiraan dan segera berjalan keluar dari aula tanpa menoleh ke belakang. Begitu Han Li tidak lagi terlihat, Master Xiang dan Wei Wuya saling bertukar pandang dalam diam. Sesaat kemudian, Master Xiang perlahan berkata, "Apa pendapatmu?
Aku benar-benar tidak percaya Hanli benar-benar mengeluarkan bahan binatang iblis tingkat 8. Apakah mungkin selama waktu dia menghilang melalui formasi transportasi kuno, dia memperoleh warisan lengkap dari seorang kultivator kuno? Bagaimana dia bisa mencapai tahap awal Nascent Soul dalam waktu yang begitu singkat? Belum lagi banyak harta yang dia miliki. Wei Wuya tersenyum pahit. Itu mungkin, tapi ini tidak ada hubungannya dengan kita. Dia bukan satu-satunya orang yang mewarisi seni kultivasi kuno dan harta kuno. Memiliki kesempatan langka seperti itu adalah hal yang sangat diidamkan. Jangan bilang kau berpikir untuk membunuhnya untuk mengambil harta-hartanya. Master Xiang tertawa dan menggelengkan kepala. Membunuhnya? Saudara Wei pasti bisa bercanda. Terlepas dari waktu perang, ini tidak bisa dilakukan bahkan di masa damai. Berdasarkan kemampuan Hanli untuk melarikan diri dari guru Dewa Mulan, aku akan mencari masalah tanpa mendapatkan keuntungan. Selain itu, meskipun harta-hartanya mungkin berharga, apakah itu akan membawaku melewati tahap Deity Transformation? Selain itu, aliansi Dao Surgawi dan pasangan kultivator itu tidak bisa dianggap remeh. Saat Wei Wuya dan Master Ji yang tetap berada di belakang dan berdiskusi santai tentang Hanli, orang yang dibicarakan sudah tiba di luar. Dengan kejutan, Hanli melihat Dong Xuan-er. Wanita itu berdiri di luar aula dengan kepala tertunduk seolah sedang memikirkan sesuatu. Para kultivator yang berjaga telah mengabaikannya sejak ia tiba bersama iblis tua Yunlu. Ketika melihat Hanli datang, Dong Xuan-er menunjukkan reaksi. Ekspresi aneh muncul di wajahnya dan ia tampak bingung. Sebuah jejak kebencian juga bisa terlihat samar-samar. Hanli merasa agak bingung dan tidak bisa memahami situasinya. Namun ia segera berjalan melewatinya seolah tidak melihatnya dan perlahan menuju jalan yang jauh. Dia hanya berdiri di tempat, menggigit bibirnya, dan mengamati Hanli dalam keheningan saat ia pergi. Setelah berbelok, ia merasakan tatapan Dong Xuan-er meninggalkannya, dan ia menggelengkan kepala dengan kerutan di dahi. Suara bingung Silver Moon bergema di belakang pikirannya. "Tuan, kau mengenali kultivator wanita itu?" Hanli menjawab dengan santai. "Dia adalah kenalan lama, tapi hubungan kami tidak bisa dianggap baik." "Begitukah? Dari ekspresinya tampaknya hubunganmu dengannya tidak biasa. Apakah Master pernah..." Silver Moon tersenyum dan sengaja mengakhiri kalimatnya. "Cukup omong kosongmu. Aku memiliki kesan buruk terhadap wanita itu, dan kami bahkan pernah menjadi musuh." Hanli merasa kesal dan mendengus dingin. Silver Moon tersenyum masam sebagai balasan, dan dengan cerdik tetap diam. Sejak Hanli menyelamatkan Silver Moon dan tetap diam mengenai masalah Purple Cloud Lace dan keranjang bunga kuno yang disita, Silver Moon menjadi jauh lebih akrab dengan Hanli. Meskipun ia tidak berani bersikap terlalu sembrono, ia berbicara jauh lebih terbuka dengan Hanli. Tentu saja, Hanli juga merasakannya dan merasa lebih percaya padanya, sehingga hubungan mereka menjadi jauh lebih dekat. Setelah kembali ke markas Sekte Awan Melayang, Hanli melakukan diskusi singkat dengan Luolo tentang pertemuan itu. Luolo terlihat khawatir. Tidak perlu bagi adik junior untuk mengambil risiko ikut serta dalam pertarungan yang dipertaruhkan. Memang, Auric Essence langka, tetapi kau hanya memiliki satu nyawa untuk dipertaruhkan. Ini sangat tidak baik. Hanli tersenyum dan dengan santai berkata, "Kakak senior Lu tenang saja. Aku yakin bisa melewati pertarungan ini dengan utuh. Jika tidak, mengapa aku harus setuju begitu cepat? Namun, aku tidak akan bisa memperhatikan keselamatan para murid sekte kita sebelum pertarungan. Kakak senior Lu harus menjaga mereka sendiri." Setelah mendengar Hanli, Lulo terlihat lebih santai. "Dalam pertarungan minggu depan, aku tentu akan menjaga para murid sekte. Jangan khawatir tentang mereka. Karena adik junior yakin dengan pertarungan yang dipertaruhkan, aku tidak akan berbicara lebih jauh tentang itu. Namun, aku harus bertanya apakah ada sesuatu yang ingin kau minta agar para murid sekte lakukan?" Hanli tersenyum. Setelah berpikir sejenak, Hanli perlahan berkata, "Untuk pertarungan mendatang, aku perlu melakukan beberapa persiapan. Ada beberapa bahan khusus yang perlu mereka kumpulkan untukku." Hanli langsung mengeluarkan selembar slip giok yang telah dipersiapkannya dan menyerahkannya kepada Lulo. Lulo mengambil slip giok itu dan dengan tegas berkata, "Tenang saja, selama bahan-bahan itu bisa ditemukan di kota Tianyi, aku akan mengumpulkannya untukmu." Merasa hangat dengan kata-katanya, Hanli mengangguk dan mengobrol sedikit sebelum berpamitan. Slip giok yang ia berikan kepada Lulo merinci bahan-bahan tambahan untuk jimat penakluk roh. Dalam perjalanan kembali ke perkemahan, ia telah sampai pada kesimpulan bahwa meskipun ia seharusnya tidak menghadapi masalah dengan pertarungan yang dipertaruhkan, mengingat kemampuannya saat ini, ia selalu merasa lebih baik untuk bertindak hati-hati dan melakukan persiapan yang bisa ia lakukan.
Jimat penakluk roh menjadi salah satunya. Itu akan menjadi satu-satunya langkah pembunuh yang bisa ia siapkan dalam waktu beberapa hari. Kekhawatirannya hanya terletak pada peluang keberhasilan untuk merampungannya. Sebagai tambahan, menempa pedang terbangnya dengan Auric Essence dan mengembangkan formasi pedang gemas bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Awalnya ia berpikir untuk mencari kuas jimat roh yang memuaskan dan berlatih lebih banyak untuk mengasah teknik peracikan talismannya sebelum mencoba membuat jimat penakluk roh. Namun kini, dengan waktu yang hanya tersisa beberapa hari, ia harus mencoba, meskipun peluang keberhasilannya lebih rendah. Jika ia berhasil merampungkannya, ia akan memiliki langkah pembunuh lainnya. Jika gagal, tidak ada yang bisa dilakukan. Persiapan lainnya yang bisa ia lakukan dalam beberapa hari ke depan tidak akan mampu meningkatkan kekuatannya. Dengan pikiran itu, Hanli dengan tenang tiba di tempat tinggalnya dan memasuki kamar. Ia lalu duduk bersila di tempat tidurnya dan menutup mata. Dalam waktu 2 hari, Hanli telah memperoleh semua bahan yang ia minta. Ia merasa senang dan yakin dengan keputusannya untuk menjadi tetua sekte awan melayang. Dengan bahan-bahan ini di tangan, Hanli pindah ke ruangan tertutup. Setelah duduk bersila di tengah ruangan, ia meletakkan setiap bahan di depannya dan dengan hati-hati membuka sebuah botol hitam hijau yang diambil dari kantong penyimpanannya. Dengan desisan, seberkas cahaya merah muncul dari botol. Sudah siap, Hanli dengan tenang mengangkat tangannya dan meraih udara. Sebuah tangan besar berwarna biru muncul tak lama kemudian dan menangkap bola cahaya merah itu. Tangan berwarna biru itu kemudian bergetar dan berkelap-kelip, memperlihatkan bentuk asli cahaya merah tersebut. Itu adalah seekor naga banjir merah yang panjangnya beberapa inci. Ia terus berputar di tengah telapak tangan dan sesekali mencoba melarikan diri, tetapi dinding cahaya biru yang mengelilinginya menahan naga banjir itu dengan erat seperti burung dalam sangkar. Hanli menyipitkan matanya dan cahaya biru bersinar dari pupilnya. Ia dapat langsung melihat setiap detail dari jiwa naga banjir tersebut. Naga itu tampak hidup dan persis sama seperti saat ia menangkapnya puluhan tahun yang lalu. Namun dengan bright side spirit eyes-nya, ia dapat melihat sesuatu yang luar biasa. Meskipun kekuatan jiwa naga banjir itu masih sangat kuat, cahaya di matanya telah memudar. Jelas kecerdasannya telah menurun. Kini, jiwa itu hanya memiliki kekuatan, tetapi pikirannya sama seperti naga banjir yang belum berevolusi. Usahanya untuk melarikan diri hanya berasal dari naluri. Hanli menghela napas dan mengingat naga banjir berbisa tingkat 8 dan kemampuannya yang luar biasa. Kini ia telah menjadi jiwa liar hanya setelah puluhan tahun berlalu. Kontrasnya sangat besar sehingga hampir menimbulkan rasa iba. Ini membuat Hanli sangat memperhatikan tantangan besar di jalur kultivasi. Jika suatu hari ia kehilangan tubuh fisiknya dan jiwa nasennya jatuh ke tangan musuh, ia mungkin akan mendapati dirinya dalam situasi yang sama seperti naga banjir berbisa ini. Hanli duduk dalam keheningan sejenak dan menghela napas. Dengan menggerakkan tangannya, ia membuat naga banjir merah muncul 3 meter di atas kepalanya, tetap terperangkap di tempat dalam batasan cahaya biru. Tanpa memperhatikan lebih lanjut jiwa naga banjir berbisa itu, Hanli menundukkan kepalanya untuk melihat bahan-bahan di depannya. Ia menunjuk ke kulit hijau zamurud dari binatang roh yang tidak dikenal dan membuatnya terbang ke arahnya. Dengan kilau cerah di matanya, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas api nasen berwarna biru ke atas kulit binatang roh itu. Anehnya, api itu tidak membakar kulit binatang roh, tetapi menyelimuti kulit tersebut. Hanli mengatupkan kedua tangannya dalam gerakan mantra dan mulai terus-menerus menggerakkan jarinya menyerang kulit binatang roh dengan serangan segel mantra. Api nasen terus berkedip dan berdenyut dengan cahaya. Hanli kemudian menghentikan gerakan mantra dan menunjuk ke sebuah kotak giok putih. Kotak itu terbang ke arahnya dan terbuka untuk memperlihatkan tumpukan bubuk perak yang berkilau. Ia menggerakkan kotak giok itu, mengirimkan sebagian kecil bubuk perak langsung ke dalam api nasen biru, menciptakan bara perak di dalam api. Dengan kontrol lebih lanjut dari gerakan mantranya, api itu menarik kulit binatang ruh ke pusatnya, mengubah kulit tersebut menjadi bunga teratai perak yang besar yang perlahan berputar di dalam api. Ekspresi Hanli semakin serius dan mulai menunjuk ke setiap wadah di depannya. Berbagai bahan terbakar berkilau saat memasuki api. Saat mereka terbakar, kulit binatang ruh berubah dari perak menjadi hitam, lalu hitam menjadi hijau. Kemudian ketika berubah menjadi merah, Hanli menghembuskan napas dan berhenti menuangkan bahan dan sebaliknya mulai bergumam. Pada saat yang sama, beberapa jarinya bergetar,
mengeluarkan beberapa benang cahaya biru ramping dari ujung jarinya, langsung menyerang permukaan kulit binatang ruh. Kini di bawah kendali benang biru itu, kulit binatang ruh berhenti berputar dan mulai bergoyang dengan momentum aneh. Saat Hanli melanjutkan mantra, kulit binatang ruh mulai melepaskan serpihan chi hitam dan menyusut sedikit. Ketika chi hitam menyentuh api nasen merah, mereka terbakar dan mengeluarkan aroma amis yang samar di udara. Hanli tampak mengabaikan ini dan terus mempertahankan api selama 2 jam. Ketika serpihan terakhir chi hitam dari kulit binatang roh telah disempurnakan, ekspresi Hanli akhirnya rileks dan ia menghela napas lega. Ia melemparkan beberapa bahan lagi ke dalam api dan membiarkannya terbakar sejenak lagi. Kemudian saat tatapannya bergetar, api itu tiba-tiba padam dengan suara letupan, memperlihatkan kulit roh merah. Pada saat ini, ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Hanli merasa puas dengan perubahan pada kulit roh tersebut. Ia kemudian menunjuk ke jiwa naga banjir di atasnya tanpa ragu dan membiarkan batasan yang mengelilinginya menjebar menjadi butiran cahaya. Kemudian, melalui suatu kekuatan yang tidak terlihat, ia disedot ke dalam kulit roh merah. Dengan satu desisan, ia menghilang tanpa jejak. Dengan jiwa naga merah beracun yang diserap oleh kulit roh, Hanli membalikkan tangan, memanggil jimat kuas berkilau biru ke telapak tangannya. Panjangnya 7 inci dan dibuat dengan sangat indah. Dengan tangan lainnya, ia memanggil sebuah kotak giok biru dan mengeluarkan bola cairan emas dari dalamnya. Hanli dengan cepat mencelupkan kuas ke dalam cairan yang mengapung dan ekspresinya membeku saat ia berkonsentrasi pada kulit roh. Ia kemudian mulai menggerakkan kuasnya di udara dengan sangat akrab. Serangkaian karakter jimat emas yang misterius mulai mengalir dari ujung kuas dan langsung menembus kulit roh. Tak lama kemudian, berbagai karakter talisman mulai muncul di atas kulit roh dalam barisan yang teratur, masing-masing berkilau dengan cahaya emas. Saat karakter-karakter jimat ini mulai muncul, kulit roh mulai bergetar dengan keras, mengeluarkan raungan naga dari dalamnya. Tonjolan-tonjolan kemudian mulai muncul di permukaannya. Tak lama setelah itu, naga merah beracun muncul dari kulit roh dan berusaha melarikan diri dengan sekuat tenaga. Namun pada saat itu, karakter-karakter jimat emas di atasnya bersinar terang dan melipat, memperketat cengkraman pada jiwa naga beracun dan menariknya kembali. Meski jiwa naga beracun telah kehilangan kecerdasannya, ia masih merupakan jiwa dari roh binatang buas. Nalurinya mendeteksi bahaya dan terus-menerus berusaha untuk melepaskan diri dari karakter-karakter jimat emas. Pada saat itu, Hanli mulai menggambar karakter-karakter jimat dengan kecepatan yang meningkat, dan lebih banyak karakter jimat emas langsung mengelilingi naga beracun, dengan cepat mengalahkannya dan mendorongnya kembali ke dalam kulit roh. Memanfaatkan kesempatan ini, Hanli mengeluarkan sebotol cairan ungu dan mencelupkan kuasnya ke dalamnya. Ia kemudian dengan tenang mulai menulis simbol aneh. Setelah itu, Hanli mengganti cinabar yang digunakannya untuk menulis dengan kuasnya sambil terus menulis karakter-karakter jimat. Tak lama kemudian, kertas jimat kulit roh bersinar dengan ledakan cahaya berwarna-warni yang memancarkan padat ki spiritual yang meledak-ledak. Ekspresi Hanli semakin serius dan goresan kuasnya mulai melambat. Matanya bersinar dengan cahaya biru saat ia memanfaatkan mata spirit biru hingga batas tertingginya. Baru saja satu karakter talisman merah digambar pada kulit roh, gelombang fluktuasi chi spiritual yang semakin panik tiba-tiba muncul dari jimat spirit yang setengah jadi. Ekspresi Hanli berubah drastis saat ia mulai mengutuk dalam hati. Tanpa berpikir lebih jauh, ia mengayunkan lengan bajunya, mengirimkan awan chi biru, segera menarik kembali semua bahan. Pada saat yang sama, ia menggerakkan tangan lainnya ke arahnya, memanggil perisai kecil biru. Perisai itu berkembang dalam sekejap mata dan menghalangi di depannya. Saat Hanli menyelesaikan semua ini, kulit roh merah meledak, mengeluarkan raungan naga yang menggelegar. Cahaya pelangi bersinar dengan menakjubkan saat gelombang besar chi spiritual yang menakjubkan menghantam perisai biru. Bersinar dengan cahaya, perisai besar itu dengan tegas menghalangi serangan tersebut. Agak mengejutkan Hanli. Ia memperkirakan bahwa karena kekuatan luar biasa jimat roh, ledakan yang dihasilkan dari kegagalannya akan mengandung kekuatan yang sama merusaknya. Ia tidak menyangka bahwa serangan itu dapat dengan mudah dihalangi. Di tengah kebingungan Hanli, seberkas cahaya merah meluncur menuju langit-langit ruangan yang tersegel, berusaha untuk melarikan diri. Namun tepat saat cahaya merah menyentuh langit-langit, lapisan cahaya putih menghalangi jalannya, membuatnya memantul kembali. Hanli merasa sangat senang melihat jiwa naga beracun dan mengangkat tangannya tanpa berpikir lebih lanjut. Ia meraih udara, memanggil tangan cahaya biru muncul di atas jiwa naga beracun dan menangkapnya.
Ia kemudian menunjuk ke perisai dan membuatnya menyusut dengan gelombang cahaya biru sebelum kembali ke lengan bajunya. Setelah itu, Hanli kembali memeriksa jiwa naga beracun yang telah ditangkap kembali dengan mata spirit biru. Hah! Hanli berseru dengan kagum. Meskipun masih tampak memiliki jiwa asli, kekuatannya jauh lebih lemah. Jiwa naga beracun merah juga terlihat lesu. Hanli melirik jiwa naga beracun dan mengusap dagunya dengan ekspresi berpikir. Kegagalan dalam menyempurnakan jimat penurun roh tidak mengakibatkan kehancuran jiwa secara langsung. Itu hanya menyebabkan sedikit kehilangan kekuatan. Namun dalam hal ini, ia bisa melakukan beberapa percobaan untuk membuat jimat, meskipun betapa sulitnya untuk menyempurnakannya. Tentu saja, setiap percobaan jiwa itu akan semakin lemah dan kekuatan jimat spirit pasti akan menurun pula. Setelah merenungkan ini, Hanli menghela napas lega. Meskipun jiwa itu menurun dalam kekuatan, mungkin akan lebih mudah untuk menyempurnakan jika jiwa naga beracun dilemahkan. Ada sedikit keberuntungan dari kegagalan penyempurnaan jimatnya. Hanli tersenyum pahit dan mulai mengeluarkan satu set bahan tambahan lainnya dan mengganti kulit binatang roh dengan yang baru. Ia kemudian memantapkan niatnya untuk menyempurnakan kulit binatang roh yang baru. Saat Hanli dengan susah payah mencoba menyempurnakan jimat penurun roh selama 3 hari, seluruh kota Tiani mulai bergerak. Semua sekte dan kultivator tahu bahwa akan ada pertempuran besar dan menentukan yang akan datang dalam beberapa hari. Setelah periode kekacauan, para kultivator di kota mulai meninggalkan markas sekte mereka dan dengan serius pergi ke divisi yang ditugaskan kepada mereka. Mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak memenangkan pertempuran, mereka akan menyerang selatan surgawi. Ini akan mengakibatkan kehancuran banyak sekte dan warisan. Akibatnya, semangat mereka berada di puncaknya tanpa perlu dirangsang. Mengenai 10 pertempuran yang dipertaruhkan, berita itu juga cepat menyebar. Dikhawatirkan bahwa mata-mata Mulan akan membocorkan identitas para kultivator yang akan bertarung dalam pertempuran yang dipertaruhkan. Nama-nama mereka dirahasiakan. Selain dari orang-orang aneh yang berpartisipasi dalam pertemuan, tidak ada yang akan mengetahui siapa 10 yang akan bertarung. Tentu saja, identitas 10 kultivator tahap Nascensol ini banyak dibicarakan di antara banyak kultivator serta peluang mereka untuk menang. Bagaimanapun, kelangsungan hidup sekitar 1000 kultivator bergantung pada mereka. Mereka yang memiliki rekan sekte di antara para kultivator sangat khawatir tentang hal ini. Adapun para murid sekte awan melayang, mereka meninggalkan kota Tianyi bersama divisi yang ditugaskan, kecuali kultivator Song yang diperintahkan untuk tetap tinggal dan menunggu Hanli. Sementara itu, Luloa mengikuti sisa sekte awan melayang karena tidak memiliki pilihan lain. Tak lama setelah itu, kota Tianyi menjadi sepi, kecuali beberapa kultivator yang berdiri mengawasi. Setelah beberapa hari berlalu, kultivator Song tidak bisa menahan rasa cemas. Hanli belum muncul, dan ia bisa samar mendengar jeritan naga dan ledakan yang berasal dari kediamannya yang dijaga ketat, membuatnya khawatir. Pada hari kelima, kultivator Song memutuskan bahwa jika paman senior Han tidak muncul dari pengasingan, ia akan memberanikan diri untuk memaksakan masuk. Jika ia menunggu 1 hari lagi, mungkin mereka tidak akan sampai ke pertempuran. Saat itu, kultivator Song duduk di aula utama markas sekte dengan pikiran yang penuh kekhawatiran. Ia sesekali melihat keluar aula dan samar-samar melihat cahaya matahari terbenam. Ekspresinya bergetar saat langit perlahan menjadi gelap. Ia kemudian berdiri dan menggigit bibirnya dengan cemberut. Namun sebelum ia bisa meninggalkan aula, ia mendengar serangkaian bunyi lonceng yang jelas dari luar. Ia segera mengenakan ekspresi gembira. Beberapa saat kemudian, Hanli tiba-tiba muncul dalam kilatan cahaya biru. Hormat pada paman senior Han. Kultivator Song segera melangkah maju dan membungkuk. Sudah berapa hari, hampir semua kultivator di kota pergi. Ketika Hanli muncul dari ruangan yang tersegel, ia menyapu indera spiritualnya ke seluruh kota dan menemukan bahwa hanya ada beberapa kultivator yang tersisa. Selama ia berada di ruangan itu, ia hanya merasakan waktu yang berlalu dengan cepat. Meskipun ia merasa bahwa tanggal yang dijadwalkan belum tiba, ia merasa lebih baik untuk memastikan. Merasa jauh lebih tenang, kultivator Song dengan hormat menjawab, melaporkan kepada senior, hari ini adalah hari kelima. Hanli dengan tegas berkata, hari kelima, kita memiliki lebih dari cukup waktu, tetapi lebih baik jika kita berangkat lebih awal. Mari kita pergi. Seperti perintahmu. Hanli melambaikan tangannya dan seberkas cahaya putih melesat keluar dari lengan bajunya ke halaman di luar. Cahaya itu memudar untuk memperlihatkan kereta putih bersayap, kereta pengendali angin.
Figur Hanli buram dan ia muncul di dalamnya. Ia menoleh kepada wanita itu dan berkata, "Masuklah, akan lebih cepat menggunakan ini daripada terbang dengan cahaya." Kultivator Song melirik kereta itu dengan penuh penilaian dan diam-diam masuk ke dalamnya dengan sedikit kejutan di wajahnya. Setelah itu, Hanli dengan lembut mengetuk kakinya, menyebabkan kereta pengendali angin bersinar dan membungkus dirinya dengan lapisan cahaya putih. Kemudian dengan bergetar, ia melesat melalui langit. Kereta pengendali angin memang layak menjadi harta yang spesialis dalam penerbangan. Tidak hanya mengkonsumsi sedikit kekuatan sihir, ia juga terbang jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh kultivator biasa. Dalam sekejap mata, mereka telah meninggalkan kota Tianyi. Kultivator Song merasa sangat lega melihat ini. Ia juga tidak bisa menahan rasa ingin tahunya apakah harta ini adalah alasan mengapa paman senior Han terlihat begitu santai. Apakah paman yang tak terduga ini berhasil menemukan rahasia hebat dalam beberapa hari terakhir? Apa sebenarnya ledakan dan raungan naga yang berasal dari ruangan itu? Saat wanita ini merenung dalam diam dan membiarkan imajinasinya berlari liar, Hanli menanyakan sebuah pertanyaan yang mengejutkannya. Apakah rekan Daoi Siling masih berada di tempat yang sebelumnya? Setelah jeda, kultivator Song dengan patuh menjawab. Siling dan Meining memutuskan untuk meninggalkan kota Tianji untuk sementara dan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah perang berakhir. Hehehe, gadis itu, Siling, cukup cerdas. Ini adalah keputusan yang sangat bijaksana. Jika aku berada di posisinya, aku juga akan melakukan hal yang sama. Tak lama kemudian, ia menuangkan lebih banyak kekuatan spiritual ke kakinya dan mendorong kereta pengendali angin dengan kecepatan yang lebih besar. Kultivator Song terkejut saat mereka segera menerobos langit dan menghilang di balik cakrawala. Beberapa hari yang lalu, di perbatasan negara Yu dan Beiliang, pasukan para kultivator dan pejuang sihir memerintahkan sejumlah alat sihir dan harta karun untuk merubah benteng asli mereka menjadi kamp perang yang besar, terpisah beberapa puluh kilometer satu sama lain. Dalam semalam, daerah tersebut mengalami perubahan yang drastis. Wilayah yang sepi ini tiba-tiba dipenuhi dengan para kultivator dengan hasrat membunuh. Bahkan ada kelompok kecil kultivator dan pejuang sihir yang berpatroli di sekitar kamp perang, waspada terhadap serangan mendadak dari pihak lawan. Setelah itu, semakin banyak kultivator dan pejuang sihir mulai berkumpul di sini seiring berjalannya waktu, dan berbagai formasi sihir ditempatkan di sepanjang sisi perbatasan, menambah ketegangan di udara. Namun di tengah perbatasan, terkadang ada patroli pejuang sihir dan kultivator yang saling bertemu. Meskipun mereka saling menatap dingin, mereka mampu menahan diri. Lagi pula, bertarung sekarang tidak akan menghasilkan apa-apa. Dengan demikian, mereka menahan hasrat membunuh mereka dan menunggu hari penentuan. Pada hari ke-6, Selatan Surgawi dan Mulan telah menyelesaikan penempatan formasi besar mereka, dan mereka mulai mengirim pasukan untuk menguji musuh, secara signifikan mengurangi jumlah pasukan yang menganggur di kamp. Namun, kultivator tingkat tinggi juga mulai mendampingi patroli. Sementara itu, kalangan atas dari Mulan dan Selatan Surgawi mulai menyusun rencana perang mereka dengan cemas. Karena kota Tianyi terletak di utara kamp perang Mujivator, wajar jika ada lebih sedikit pembatasan yang diterapkan di sana. Tetapi, ada penjaga dan patroli yang ditempatkan di sana dalam jumlah yang lebih besar untuk mengimbangi hal itu. Dengan demikian, sekelompok lebih dari 10 kultivator sedang patroli dengan tenang di area lebih dari 10 km utara dari kamp perang. Kultivator yang memimpin adalah seorang wanita cantik yang tampak berusia 20-an. Dia adalah kultivator core formation tahap awal dan bawahannya semua adalah kultivator foundation establishment. Dengan pertempuran yang segera datang, tidak ada dari mereka yang berani bersikap ceroboh. Meskipun ini hanya patroli rutin, kelompok itu tetap waspada. Hanya pemimpin mereka yang tampak tenang, tetapi dengan indera spiritualnya yang kuat, dia mampu mendeteksi sekelilingnya dengan jelas. Tiba-tiba, ekspresi wanita itu berubah dan dia tiba-tiba berhenti. Dia melirik ke langit yang jauh dengan ekspresi terkejut, diikuti oleh bawahannya. Meskipun mereka tidak melihat apa-apa, mereka tetap menjaga kewaspadaan. Senior Xiao, apa... Sebelum kultivator berbaju biru itu dapat menyelesaikan pertanyaannya, seberkas cahaya putih tiba-tiba berkilau dari kejauhan, dengan cepat melintasi di depan mereka. Kecepatan yang luar biasa! Salah satu kultivator berseru kaget. Dalam sekejap, seberkas cahaya itu semakin terang dan sesuatu mulai terlihat di dalamnya. Seharusnya itu senior yang tertinggal, tapi menurut aturan kita harus menanyakannya. Kau bisa menunggu di sini untuk saat ini.
Wanita muda itu berbicara tanpa sedikit pun rasa takut. Dia kemudian terbang maju dalam kilatan cahaya kuning. Para kultivator bawahan saling melirik dengan bingung dan tetap diam. Mereka tidak berasal dari sekte yang sama dengan wanita itu dan tidak berani mengajukan keberatan karena tingkat kultivasi mereka yang lebih rendah. Wanita itu berhenti setelah terbang sebentar dan menunggu seberkas cahaya putih itu tiba. Ketika cahaya putih berhenti, dia bisa melihat sebuah kereta aneh di dalamnya karena jarak yang dekat antara mereka. Junior adalah Xiao Qier dari lembah Maple Kuning. Salam senior, Junior diperintahkan untuk menanyakan namamu. Semoga kau bisa memahaminya. Hah? Xiao Qier? Suara dari dalam cahaya berbicara dengan terkejut. Apakah senior mengenali junior ini? Xiao Qier berkedip dan mengenakan ekspresi terkejut. Suaranya bukan dari kultivator Nasen Soul yang dia kenal, tetapi terdengar sangat familiar. Saat wanita itu menatap cahaya putih dengan terkejut, cahaya itu memudar untuk mengungkapkan penampilannya sebenarnya. Itu adalah kereta putih yang aneh dengan seorang pria dan wanita yang berdiri di dalamnya. Pria itu mengenakan jubah biru panjang dan memiliki penampilan yang biasa. Wanita itu sangat cantik dan mengenakan pakaian putih. Paman senior Han? Ketika dia melihat pria berbaju biru itu, Xiao Qier menutup mulutnya dan berteriak dengan terkejut. Matanya penuh ketidakpercayaan. Gadis kecil, kau sudah tumbuh. Kau berbeda sekali dari saat terakhir aku melihatmu. Han Li mengamati wanita itu dan tersenyum tipis. Paman senior Han, itu memang kau. Meskipun saudari senior Nie dan saudara senior Lei menyebutkan bahwa paman senior Han telah membentuk Nasen Soul, aku agak sulit untuk mempercayainya. Xiao Qier berbicara dengan gembira. Ekspresinya mengingatkan pada masa kecilnya. Itu adalah satu-satunya kesempatan yang aku miliki saat itu, kata Han Li sambil tersenyum. Di masa lalu, dia telah merekomendasikan wanita ini untuk masuk ke lembah Maple Kuning. Meskipun dia tidak banyak berbicara dengannya, dia merasa agak dekat dengannya. Tidak seperti dengan Nie Ying dan Lei Wanhe, karena dia adalah murid penerus saudara senior Mar. Ketika kultivator Song melihat ini, pikirannya mulai bergetar. Dia teringat bahwa paman senior Han pernah menjadi murid lembah Maple Kuning. Tampaknya dia telah bertemu dengan kenalan lama. Apa hubungan mereka? Tanpa memperhatikan kultivator Song, Han Li dan Xiao Qier mengobrol hangat tentang masa lalu. Dia menceritakan bagaimana dia berhasil melarikan diri dari pengejaran Dao Iblis bersama senior saudara Mar, dan bagaimana mereka kembali ke lembah Maple Kuning, serta bagaimana senior saudara Mar meninggal dalam meditasi, dan bagaimana dia berhasil membentuk inti emas. Percakapan itu mengingatkan betapa banyak dunia telah berubah di sekitar Han Li. Namun sesaat kemudian, Xiao Qier ragu sejenak sebelum bertanya, Paman senior, apakah kau benar-benar telah menjadi tetua sekte awan melayang? Apakah kau tidak bisa kembali? Dia tampak sedikit berharap saat mengatakannya. Lembah Maple Kuning saat ini berada dalam posisi krisis. Meskipun mereka masih memiliki leluhur Ling Hu yang mengawasi sekte, tidak ada kultivator Nasen Soul lain untuk menggantikannya. Ketika dia mencapai akhir masa hidupnya, posisi lembah Maple Kuning di antara 6 sekte Ewe pasti akan jatuh. Ini sangat mengkhawatirkan para kultivator formasi inti lembah Maple Kuning, termasuk Xiao Qier. Mengetahui bahwa dia memiliki hubungan terbaik dengan Han Li, sekte meminta agar Xiao Qier untuk membujuknya, berharap hubungan lama mereka akan merubah keputusannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menanyakan masalah itu lagi, meskipun Han Li sebelumnya menolak Lei Wanhe. Senyum Han Li menghilang, dan dia menggelengkan kepala. Aku tidak bisa kembali. Sekte awan melayang telah memperlakukanku dengan sangat baik. Lebih baik tidak membahas masalah ini lebih lanjut. Ekspresi Xiao Qier menjadi suram. Tapi lembah Maple Kuning kami akan... Han Li menghela napas. Kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku sudah membuat kesepakatan dengan leluhur Ling Hu. Jika lembah Maple Kuning menghadapi bahaya, aku akan membantumu jika itu dalam kemampuanku. Semangat Xiao Qier segera pulih setelah mendengarnya. Jadi begitu, terima kasih banyak Paman Senior. Setelah berpikir sejenak, Han Li mengeluarkan cincin zamrud dan sebotol pil obat. Kau terlalu cepat berterima kasih padaku, karena kau adalah satu-satunya murid senior saudara Mar, dan aku belum melihatmu begitu lama. Aku tidak bisa hanya membiarkanmu begitu saja. Ambil ini. Ini adalah harta sihir yang aku peroleh setelah membunuh kultivator formasi inti. Meskipun kau tidak bisa menggunakannya sebagai harta sihir terikatmu, ini akan efektif dalam pertempuran setelah kau menyempurnakannya.
Dan ini adalah beberapa pil obat untuk kultivasimu. Ini efektif untuk menembus batas. Terima kasih banyak atas hadiah paman senior. Xiao Chuyer membungkuk dalam-dalam padanya sebelum dengan senang hati menerima kedua barang tersebut. Baiklah, aku akan menuju ke kamp perang sekarang. Sebaiknya aku tidak membuat para orang tua aneh itu menunggu. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Setelah memberikan barang-barang itu, dia berpamitan dan melesat melalui langit sebelum Xiao Chuyer memiliki kesempatan untuk berbicara lagi. Selamat tinggal, Paman Han. Dengan kereta yang sudah pergi, Xiao Chuyer hanya bisa membungkuk dengan cepat. Setelah itu dia tetap di udara sambil menyaksikan seberkas cahaya melayang pergi ke cakrawala. Saat itu, bawahannya akhirnya mendekatinya. Senior Xiao, siapa senior itu? Apakah dia seorang kultivator Nasen Soul? Namun dia tampak cukup muda. Para kultivator berkumpul dan mulai berbicara dengan penasaran di antara mereka. Xiao Chuyer mengingat kembali indera spiritualnya dan ekspresinya semakin muram. Dia melirik dingin kepada bawahannya dan berkata, "Jangan berbicara lebih jauh tentang itu. Dia adalah senior Nasen Soul dan telah memperlakukanku dengan sangat baik di masa lalu. Dia bukan orang yang bisa digosipkan. Mari kita lanjutkan patroli kita." Bawahannya segera berhenti berbicara. Dengan kecepatan besar kereta pengendali angin, mereka tiba di dekat perbatasan kamp perang setelah beberapa saat. Tidak suka dengan betapa mencoloknya kereta itu, Han Li menyimpannya dan memutuskan untuk memasuki kamp perang dengan penerbangan pribadi. Selama waktu ini, kultivator Song dengan cerdik menjaga keheningan tentang peristiwa sebelumnya yang disetujui oleh Han Li. Keduanya segera tiba di depan sebuah penghalang cahaya besar yang padat dan bersinar terang dengan cahaya berwarna-warni, menutupi seluruh kamp perang. Sebelum dia melepaskan kultivator Song dari cahaya penerbangannya, seorang kultivator yang berdiri berjaga segera menyambutnya. Setelah identitas Han Li dikonfirmasi, dia segera membuka jalur untuk mereka. Han Li berpisah dengan kultivator Song setelah mereka masuk. Dia pergi untuk melapor kepada Lulo, sebelum kemudian bergabung dengan divisi kultivator yang ditugaskan padanya. Sedangkan Han Li, dia pergi ke jantung kamp perang di mana Master Ziyang dan yang lainnya menunggu kedatangannya. Mereka senang melihat Han Li telah tiba. Setelah beberapa salam sopan, mereka memberitahunya tentang beberapa pengaturan dalam pertempuran yang akan datang. Namun, karena dia tidak terlalu tertarik, dia segera pamit. Dia kemudian menuju ke sebuah ruangan batu sementara dan duduk bersilah, mengasah semangat dan kekuatannya. Sekian, spoiler Donghua A Record of a Mortal's Journey to Immortality, episode 203 sampai 204. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Velo Dawis, perjalanan menuju puncak langit masih panjang. Jangan sampai tertinggal di dunia fana. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat kiriman energi terbaru dari channel Gravity. Sampai jumpa di ranah berikutnya.